visi dan misi SD 18 Lawang Kidul yang saya sendiri untuk mempresentasikannya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di akhir masa nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan masalah visi dan misi. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu, Sekolah Dasar Negeri 18 Lawang Kidul ini mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membimbing siswa-siswanya menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai visi dan misi sekolah ini serta program-program yang dilaksanakan untuk mewujudkannya. Kemudian kita harus tahu dulu bahwa setiap satuan pendidikan itu mempunyai tujuan atau harapan apa yang kita harapkan di masa mendatang. Makanya kita harus ada visi harapan kita. Nah, untuk menunjang harapan itu maka kita ada misinya untuk menggapai visi yang ada. Di sini visi adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Namun terkadang visi tersebut dapat berubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Sehingga visi yang sudah ditetapkan adalah sebuah pengingat untuk mencapai sebuah hasil. Itu visi. Jadi berdasarkan dari visi itu adalah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Jadi kita punya harapan di masa depan itu apa? Ya, kita ini adalah sebuah organisasi atau satuan pendidikan SD Negeri 18 Lawang. Kemudian misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai misinya. Jadi misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi, pencapaian harapan kita. Jadi kita buat semudah mungkin untuk mencapai visi kita. Itu namanya misi. Tentunya perbuatan misi ini berdasarkan dari keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan yang ada dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga bisa simpulkan bahwa misi adalah metode atau cara dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk mewujudkan visi. Next. Jadi itu kita harus punya harapan di sini. Bukan kita berdiri sendiri dan ada harapan. Kita punya harapan. Apa yang kita harapkan setelah keluar dari SD Negeri 18 Lawang Kidul. Sekarang menurut Bapak Ibu, seandainya apa yang akan terjadi jika sekolah tidak mempunyai visi dan misi? Coba. Ya, silakan Pak. Programnya akan mengambang.
Iya, program kita akan mengambang bila tidak punya visi, tidak punya harapan. Ada yang lain Ibu? Silakan. Kalau sekolah tidak memiliki visi dan misi, sekolah itu tidak akan berkembang. Akibatnya, sekolah akan sulit maju dan berkembang untuk kedepannya. Iya, benar sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sudah paham apa fungsi, visi, dan misi sebuah organisasi. Jadi pentingnya visi dan misi, pertama mengarahkan. Visi dan misi sekolah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan. Arah kita itu mau berjalan kemana arahnya? Itu visi, arah kita. Jadi kita tidak nak belok kiri belok kanan, kita arah. Ada arahnya, sudah terarah. Kemudian mendorong kebaikan berkelanjutan. Itu pentingnya visi dan misi. Mendorong perbaikan berkelanjutan. Visi misi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi. Kita evaluasi, kita nilai. Dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi setelah ada visi dan misi punya arah tadi, situ gambaran juga. Ya, mendorong perbaikan kami di sini perannya itu dengan visi dan misi. Berikan dorong untuk perbaikan mana yang belum. Kemudian meningkatkan dengan visi dan misi yang inspiratif. Warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi. Anda sudah tahu arah kita ke sana. Kita tingkatkan. Apa yang harus kita tingkatkan? Pembelajarannya, kreativitasnya. Kemudian membangun identitas. Identitas itu ciri. Ciri SD Negeri 18 ini punya visi dan misinya itu. Jadi untuk visi dan misi yang kuat dalam menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenali publik. Oh iya, SD 18 itu ada visinya, ada ciri khasnya di sana. Apa? Mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa. Berarti anak-anak SD 18 Lawang itu arahnya ke sana. Anaknya dididik untuk dapat beriman dan bertakwa. Proses penyusunan visi dan misi itu ada prosesnya, bukan langsung langsung itu tidak. Ada prosesnya, ada langkah-langkahnya sebelum visi dan misi itu kita buat. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan tantangan yang dihadapi setiap saat. Identifikasi kebutuhan di sini apa? Di sekitar SD ini apa kebutuhannya? Oh ya, kebutuhannya anak-anak itu harus mempunyai keimanan. Berarti sekolah harus ke sana arahnya, mendidik atau mempunyai harapan supaya anak-anak itu beriman dan bertakwa. Karena lingkungannya di sini seperti itu. Lingkungan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu jadi kita identifikasi kebutuhan. Tantangannya apa? Ya. Tantangannya itu ya kita tidak semua bisa
belajar ngaji, belajar sholat. Nah, berarti di sekolah ini harus menerapkan itu kepada anak-anaknya. Makanya isi kita di situ. Kemudian yang kedua, merumuskan cita-cita. Sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai ke depannya. Pola cita-cita SD Negeri 18 Lawang itu supaya dia bisa punya ciri khas tadi ya. Oh iya, ayo kita sama-sama nak lihat ke apa yang kita cita-citakan supaya anak-anak kita nanti bisa berhasil dengan baik. Jadi langkah pertama kita analisis kebutuhan, kita cita-citakan apa, dan yang ketiga baru menyusun visinya, visi yang jelas sekolah dan menyusun misi atau langkah strategi untuk mewujudkannya. Next. Nah, di sini ada ciri khasnya SD Lawang itu, pertama SD 18 itu visi SD Negeri 18 Lawang itu yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, serta berwawasan lingkungan. Ini visi mengenai religi mengenai agama, beriman dan bertakwa. Makanya anak-anak kita di sini kita terapkan karena visi kita membentuk beriman dan bertakwa mengenai religinya, maka setiap masuk sekolah sebelum belajar kita sudah membaca doa. Kita tanamkan di situ. Kemudian tertib mengerjakan ibadah, tertib dengan ibadah, membaca ayat-ayat pendek dengan tertib, melaksanakan sholat duha dengan tertib. Itu yang Bapak Ibu guru sudah terapkan di sini, yang menjadi visinya tadi. Kemudian bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian tadi visinya tadi beriman dan bertakwa. Kemudian misinya menumbuhkan penghayatan terhadap agama tadi. Religi kan menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianut berdasarkan iman dan takwa. Kalau agama Kristen, yaitu tanamkan percayaan dia bagaimana itu dia mengerjakan ibadahnya. Tapi di sini kita 90% agama Islam. Nah, ibu-ibu, bapak sudah menerapkan itu, mengerjakan doa secara Islam. Nah, itu sudah menggunakan visinya untuk mencapai visi. Kemudian di visi tadi adanya cerdas terampil. Cerdas terampil itu adalah berkarakter cerdas. Di sini misinya untuk melaksanakan visi tadi. Misinya adalah melaksanakan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Ibu sudah menerapkan itu, Bapak Ibu sudah menerapkannya, itu supaya anak-anak menjadi cerdas, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bapak Ibu sudah menyampaikannya dengan memberi pelajaran kepada anak didik
yaitu pengetahuan akademis mengenai kalau matematika, penyumbaan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Kemudian IPAS, pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Dan yang lain itu adalah pengetahuan mengenai akademis. Kemudian terampil. Terampil di sini yang ketiga, misinya dari yang visi terampil tadi. Yang ketiga, mengikuti berbagai lomba, baik akademis maupun non akademis. Terampil. Ibu, bapak sudah membawa anak-anak kita mengikuti berbagai perlombaan, misalnya lomba gerak jalan, memperingati HUT RI, kemudian lomba azan, kemudian lomba bahasa Inggris. Banyak yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk membawa anak-anak kita menjadi terampil. Dan di sini juga Bapak Ibu sudah mengajak anak-anak untuk terampil membuat karya P5. Sudah, jadi kemudian yang berikutnya yaitu isinya berwawasan lingkungan. Itu isinya. Nah, misinya di sini menumbuhkan kesadaran kepada siswa untuk menjaga lingkungan supaya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan indah. Bapak Ibu sudah mengajak anak-anak kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak sudah ada jadwal piketnya. Bapak Ibu telah melaksanakan itu untuk mencapai visi kita. Sudah melaksanakan misi untuk mencapai visi yang sudah kita rencanakan bersama. Kemudian menerapkan perilaku sehat. Itu semua untuk mencapai visi kita dan mewujudkan sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Mana budaya lingkungan? Bapak Ibu sudah mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajak anak-anak bergotong royong, membersihkan lingkungan, membimbing anak-anak bila melihat sampah segera diambil dan dibuang pada tempatnya. Nah, itu visi dan misi SD Negeri 18 Lawang itu yang sudah kita rencanakan dan sudah kita lakukan di sini. Selain visi dan misi, sekolah kita mempunyai tujuan itu mewujudkan visi dan misi tadi. Jadi penjelasan dari awal tadi sedikit sudah Ibu kupas masalah budaya positif yang kita lakukan untuk mencapai visi tadi, yang dirumuskan dengan misi. Budaya positif yaitu membudayakan positif seperti menyambut siswa. Ini sudah Bapak Ibu lakukan. Pagi-pagi Bapak Ibu sudah melaksanakan menyambut siswa yang datang ke sekolah kita ini. Kemudian membaca ayat-ayat pendek itu sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Ya, membaca doa. Kemudian setiap akhir pelajaran juga dibaca ayat pendek juga dan diakhiri dengan doa. Kemudian melaksanakan
sholat duha di setiap hari Jumat, membaca Yasin. Semuanya itu untuk mencapai visi yang sudah kita lakukan. Kemudian bergotong royong setiap hari Sabtu untuk membersihkan lingkungan kita. Kemudian senam pagi, itu semua sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengajari anak-anak kita sehat dan peduli pada lingkungannya. Inilah yang telah kita lakukan. Itu ada foto-foto atau dokumentasi sholat duha, baca Yasin, kemudian senam pagi, diteruskan dengan baca bakti. Nah, tidak kalah pentingnya adalah komunikasi belajar guru atau kompon. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan kompol atau kerja komunikasi belajar guru. Disinilah tempat kita untuk selalu bermusyawarah, berkomunikasi apa yang harus kita lakukan untuk pembelajaran kita menjadi efisien, efektif, dan bisa mencapai visi yang telah kita harapkan. Jadi di Opel, nah di sini foto-foto budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri 18 tahun itu. Kira-kira yang mau bertanya apa lagi yang perlu kita laksanakan supaya visi dan misi kita lebih cepat tercapai. Silakan, Bu Hermi. Selain yang telah kita lakukan, apalagi yang perlu kita laksanakan untuk mencapai visi kita, mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Apalagi iya, jadi perlu kita laksanakan perlombaan atau kita lakukan panen karya. Itu yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu-minggu ini Bapak Ibu siap melaksanakan panen karya SD Negeri 18 tahun itu. Itu saja, mungkin visi dan misi sudah jelas. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.